ada yang diancam drop out karena ikut aksi, ada yang diancam untuk dikeluarkan dari kampus karena mengkritisi rektor, dan bahkan ada beberapa kampus yang hari ini saya tidak bisa sebutkan kampusnya Bang, tapi sudah ada beberapa kampus di tahun 2023 ini yang bahkan bidang akademik dan kemahasiswaannya itu melarang mahasiswanya untuk aksi tidak hanya di kampus, bahkan di luar juga gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya kembali hadir untuk berbincang di podcast saya. Kali ini bersama dengan anak muda yang tentunya penuh semangat dan smart dan luar biasa. Dia ini adalah Ketua BEM UI, yaitu Melki. Apa kabar Melki? Baik Bang Novel, buat teman-teman semua. Aduh, anak muda itu lebih ini ya, lebih bersemangat, lebih apa ya, lebih punya apa namanya itu ya semangat lebih lah gitu intinya. Amin. Melki kuliahnya bagian apa sih? Fakultas apa sih? Saya Fakultas Hukum di UI. Hukum ya. Oke. Nah, Melki, saya pengen denger nih. BEM UI kan belakangan ini kalau masyarakat perhatikan kritis nih. Di tengah era belakangan ini yang sepertinya mahasiswa seperti apa ya? Saya nggak tahu karena sebab apa, tapi suaranya agak sedikit kurang terdengar gitu. Walaupun memang tentunya bukan sekedar masalah suara, tapi kepedulian itu penting. Yang saya ingin tahu, Melki dan teman kawan-kawan di UI dan tentunya terutama pengurus BEM-nya ya, yang sekarang ini terus mau peduli bicara soal banyak hal. Kenapa sih mau peduli? Kenapa sih mau banyak ngomong soal hal-hal dengan masyarakat? Kenapa nggak cuma belajar aja gitu? Oke, kalau sebenarnya pertanyaan ini selalu ada Bang. Tiap kali kita turun ke jalan, aksi, ataupun tiap kali kita ngomong banyak soal kondisi negeri lah gitu. Kita pun berusaha untuk merumuskan jawaban yang paling pantas itu apa sebenarnya gitu. Dan sebenarnya jawaban simpelnya adalah karena kita sedang memperjuangkan sesuatu untuk masa depan kita. Gitu. Jadi kalau dibilang bahwa kita harus menegakkan tuntutan reformasi atau kita harus bisa kemudian melaksanakan program-program nawacita dan lain sebagainya. Saya rasa itu program-program pemerintah ataupun program-program pendahulu kita yang sebenarnya sudah berjalan puluhan tahun dan kita sudah lihat progresnya gimana. Tapi kalau ditanya hari ini mahasiswa ataupun anak-anak muda itu gerak buat apa, idealnya kita bergerak untuk masa depan kita gitu. Kenapa kita mau ngomong banyak soal korupsi gitu? Karena ini menjadi pendidikan karakter yang penting juga bagi generasi kita ketika kita jadi pejabat publik gitu misalnya. Betul. Misalnya kita ngomongin banyak soal lingkungan hidup, karena lingkungan bisa bertahan tanpa manusia, tapi manusia tidak bisa bertahan tanpa lingkungan. Gitu, misalnya. Kita ngomongin banyak lagi, yang paling penting sekarang kondisi ketatanegaraan gitu misalnya. Bagaimana DPR itu tidak menghargai konstitusi, bagaimana presiden itu secara bangga melanggar konstitusi. Alasannya adalah karena kalau kita nggak punya lagi konstitusi yang betul-betul ditaati, tidak ada lagi kesepakatan negara dan warga negara yang bisa terlaksana dengan baik gitu. Jadi kita bergerak untuk masa depan kita. Jadi bukan hanya untuk mempertahankan ide-ide pendahulu, tapi untuk mengukir masa depan kita sendiri. Gitu. Luar biasa, keren sekali. Memang anak muda emang masih begitu. Kalau anak muda cuman loyo, cuman mau yang instan-instan, mau yang mudah-mudah, nggak akan jadi hebat. Ya begitu. Dan saya senang ketika orang-orang bersemangat, apalagi cara berpikirnya jeli dan cerdas gitu. Itu penting. Isu-isu belakangan ini yang sering dibahas apa, Melki? Kebetulan kalau BEM UI 2023 itu berjalan dari bulan Januari, Bang. Jadi ini baru ya, Januari ya. Okay. Jadi dari bulan Januari sampai bulan Mei ini sudah ada beberapa isu lah yang kita coba untuk kulik gitu. Yang paling dekat kemarin itu Perpu Cipta Kerja gitu. Ya, mungkin teman-teman LSM itu banyak membahas soal bagaimana dia memberikan efek buruk bagi agraria, bagi ketenaga kerjaan dan lain sebagainya. Tapi yang betul-betul BEM UI soroti adalah soal ketatanegaraan tadi gitu. Bagaimana aturan-aturan di dalam konstitusi dilanggar. Seperti misalnya begini gitu, bahwa Perpu itu hanya bisa diterbitkan dalam kondisi kegentingan yang memaksa. Tapi di dalam semua konsideransinya Perpu Cipta Kerja kita tidak bisa melihat bahwa itu kegentingan yang memaksa gitu. Malah seperti kegentingan yang dipaksakan. Dan bahkan di Undang-Undang Dasar 45 itu dibilang bahwa idealnya Perpu itu, bahkan bukan idealnya, seharusnya Perpu itu dibahas dalam masa sidang berikutnya setelah Perpunya dikeluarkan. Perpunya keluar di Desember, akhir Desember 2022. Ada masa sidang Januari sampai Februari untuk membahas itu. Tapi kenapa baru Maret disahkan? Gitu. Tidak ada pembahasan sebelumnya dan lain sebagainya. Jadi kita melihat kondisi negeri ini sudah main tabrak sini, tabrak sana gitu.
Jadi itu menjadi concern kita untuk kemudian, bahkan kemarin teman-teman di nasional itu sempat buat hashtag gitu, gerakan hashtag sudah tidak percaya gitu. Jadi kalau memang kita udah nggak bisa percaya sama yudikatif gitu mungkin ya, yang seringkali putusannya kita anggap ngawur, kalau kita udah nggak bisa percaya sama eksekutif yang kebijakannya baik untuk mengatur maupun mengurus itu aneh gitu, dan kita tidak percaya sama legislatif gitu, karena mungkin tidak bisa mewakili suara kita, ya sudah, kita sendirilah yang turun dan menyuarakan gitu. Jadi hashtag sudah tidak percaya itu punya maksud tersebut gitu. Dan baru-baru ini pas banget bulan Mei, Bang. Kita bakal banyak bahas soal reformasi, tapi tidak untuk mengulang dan sekedar mengingat 25 tahun reformasi dan tuntutan-tuntutannya, karena mayoritas juga gagal gitu. Betul. Tapi kita kemudian mencoba untuk mengukir dan mempertanyakan, haruskah kita reformasi lagi? Gitu. Gitu. Menarik nih. Hari ini kalau nggak salah ada demo dari ini ya, organisasi profesi kesehatan, kedokteran. Ada perawat juga di kesehatan ya. Kalau nggak salah yang sedang dibahas itu mengenai rencana atau RUU terkait dengan masalah omnibus kesehatan. Memang saya mengikuti walaupun saya nggak detail, karena dulu saya banyak membaca gitu ya. Sekarang saya membacanya terbatas sedikit-sedikit karena ada masalah kesehatan. Kita prihatin sekali ya, karena apa? Omnibus kesehatan ini arahnya, menurut beberapa kawan-kawan yang mencermati hal itu adalah mengenai industrialisasi kesehatan. Bayangin. Saya punya pengalaman ketika saya berobat ke India, sekarang ini pengobatan mata. Obat-obat di India ini jauh lebih murah. Pengobatannya, maksudnya tenaga pengobatannya juga jauh lebih murah. Ketika sekarang kita dibawa ke industrialisasi, maka itu kan resikonya besar sekali. Dan kita nggak bisa pikir ya, kenapa bisa begitu. Contoh infrastruktur, beberapa waktu lalu Kejaksaan Agung mengumumkan ada kasus yang ditangani terkait dengan BUMN, Waskita kalau nggak salah ya, Waskita Karya, dan itu proyeknya fiktif, bayangin, fiktif, bayangin. Kalau dulu markup gitu ya, terus dia ada ambil cara-cara tertentu dengan menggunakan anak perusahaan, uangnya dititip di sana, supplier, padahal itu uangnya dititipkan dan lain-lain. Tapi ini fiktif. Berapa nilainya? 2,5 triliun. Ini kan nekatnya luar biasa. Ketika itu terjadi, artinya apakah cuman itu? Saya nggak yakin. Praktek ini saya yakin banyak. Kalau sudah senekat ini korupsinya, bahaya. Belum lagi lembaga-lembaga yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberantas korupsi, KPK-nya problem semua. Nah ini, nanti bebannya siapa? Ke anak muda. Benar. Anak-anak muda yang nantinya menjadi pewaris dari negeri ini, di mana nanti kalian menjadi orang yang menjadi pejabat, mengalami keadaan-keadaan ini semua. Tentu bebannya ke Anda semua gitu. Jadi saya senang sekali ketika peduli. Poin peduli itu menjadi penting. Tapi gini Melki, saya pernah juga di suatu kesempatan berbicara di forum nih, forum anak mahasiswa. Ya boleh, bertanya kritis saya suka, bertanya apapun boleh, tidak ada masalah. Yang nggak boleh justru malah pesimis. Sepanjang optimis tidak ada masalah. Dan saya tidak menyela pertanyaannya. Dia bertanya berarti dia bagus. Cuman pemahaman ini perlu diarahkan. Dia bertanya begini, peduli dengan masalah kepentingan masyarakat luas. Di antaranya adalah upaya memberantas korupsi agar berjalan baik. Ujung-ujungnya kan kita sendiri yang mendapatkan kesulitan, waktu kita dan lain-lain. Terus dia tanya sama saya, dan waktu itu saya jawab, alhamdulillah jawaban saya lumayan bagus saya kira. Dia nanya begini, saya mau ikut peduli dan berperan aktif atau berkontribusi dalam upaya untuk mendukung pemberantasan korupsi, atau mendorong pemerintah untuk melaksanakan kewajibannya untuk memberantas korupsi. Tapi untung saya apa? Gitu. Pertanyaan ini saya ingin ulangi dalam podcast ini, dan saya ingin Melki yang jawab. Gimana Melki? Tapi mungkin jawabannya nggak sebagus-bagus. Bagus, pasti bagus. Jawaban apapun bagus. Oke. Kalau ditanya apa untungnya bagi kita ya? Jelas sebenarnya yang paling diuntungkan dalam upaya-upaya peduli sama kondisi negeri itu bukan orang tua kita, bukan orang-orang yang sekarang jadi pemimpin ataupun jadi pejabat publik, justru kita, anak-anak yang sebenarnya
akan memimpin dan akan menghuni Indonesia itu 20, 40, 60 tahun lagi gitu. Jadi kalau ditanya apa untungnya buat kita, jawabannya simple gitu. Walaupun banyak sekali resiko yang bisa dihadapi ya bagi orang-orang yang kritis, bahkan kita di BEM ini aja mengalami gitu, menjelang aksi HP tiba-tiba diretas gitu, di jalanan direpresi oleh aparat penegak hukum gitu misalnya, dan lain sebagainya lah gitu. Cuman yang saya yakin itu satu Bang gitu. Saya percaya yang namanya keadilan itu nggak turun dari langit dengan cuma-cuma. Dia harus dengan keras dan dengan lantang diperjuangkan gitu. Dan kalau memang kita pengen hidup enak dan juga pengen sejahtera lahir batin gitu misalnya, kita harus punya negara yang mampu menyuplai hal-hal tersebut gitu. Dan kalau memang korupsi itu masih merajalela, kemudian kita punya pemerintah yang tidak pernah punya keberpihakan bagi rakyatnya, ataupun kemudian banyak sekali lah kondisi-kondisi yang salah gitu. Tentunya itu tidak akan mampu membuat kita menjadi masyarakat yang sejahtera lahir batin. Jadi kalau ditanya untungnya apa, ya kita harus dengan keras memperjuangkan sesuatu yang akan memberikan kita kenyamanan di kemudian hari. Gitu. Menarik sekali. Jawabannya Melki bagus sekali. Cuman saya ingin menjawab, memberikan tambahan. Boleh Bang. Yang tentunya perspektif berbeda dong, ya kan? Saya begini Melki. Yang tadi disampaikan oleh Melki memang benar. Kenapa? Arah pembangunan atau dampak korupsi itu akan yang dirasakan adalah nanti, dan tentunya anak muda yang paling merasakan. Orang-orang tua, orang-orang yang lebih senior juga merasakan. Pada saat pensiun kan kita perlu bergantung kepada negara. Kalau negara ternyata arah pembangunannya atau arah kebijakannya tidak berpihak ke masyarakat, pasti kita yang rugi. Nah itu poin yang Melki sampaikan dan itu bagus sekali. Saya ingin menjawab dengan perspektif yang berbeda. Begini. Anak muda, sebetulnya semua orang, bukan cuma anak muda, kita belajar. Belajar itu, poin utama, bukan sekedar belajar dalam ilmu pengetahuan, tapi juga mendidik karakter. Orang ketika mendapatkan kesulitan, itu pada dasarnya dia sedang mendidik karakternya dia untuk menjadi lebih baik. Tidak pernah ada orang yang mau berlatih, tapi bermalas-malasan atau berleha-leha. Atau istilahnya mager ya. Dia diem aja terus tiba-tiba dia bisa menjadi lebih baik, nggak mungkin. Dia pasti melalui proses pelatihan dan lain-lain. Dan yang terbaik adalah ketika dia peduli dengan kepentingan masyarakat. Saya lebih melihat dengan memulai dengan peduli. Orang yang peduli dengan kepentingan masyarakat, dengan kepentingan orang banyak, maka dia bisa menangkap atau mengetahui permasalahan. Nggak mungkin orang bisa tiba-tiba bisa memahami permasalahan kalau dia hanya diam saja, hanya memikirkan diri sendiri, baca buku, yaitu permasalahan yang masa dulu. Permasalahan sekarang ini, dia bisa tangkap permasalahan itu dengan peduli. Kalau peduli, dia kan pasti perhatian, mencari tahu, dan lain-lain. Ketika dia tahu permasalahan, dia berpeluang untuk bisa menggunakan ilmunya, ilmu yang dia miliki, mencarikan solusi. Dengan begitu paling tidak dia akan lebih menjadi orang yang kreatif, orang inovatif. Kenapa? Ilmunya dia akan terapkan. Dia terapkan dengan menghadapi permasalahan itu mencari solusi. Bukankah peduli itu pasti membuat dia menjadi lebih baik? Kan poin pertama. Nggak usah berpikir apa kontribusi dia untuk masyarakat. Oke, itu bonus gitu. Tapi yang paling pertama adalah untuk dirinya dulu. Yang kedua, ketika orang peduli dengan kepentingan orang banyak, hampir bisa dipastikan dia akan mendapatkan kesulitan. Kesulitannya apa? Bukan sekedar waktu yang terbuang, bukan sekedar energi yang dia harus keluarkan, tapi juga ya bisa juga dia akan diganggu, direpresi tadi yang dikatakan, atau di apapun lah ya, dan mendapatkan banyak kesulitan. Nah di situ, itu pada dasarnya ketika dia mendapatkan kesulitan dan dia kemudian terus mau berbuat, maka dia sedang mendidik dirinya menjadi orang yang tangguh, orang yang sabar, orang yang berani, dan itu semua perlu waktu. Nggak mungkin tiba-tiba orang lagi diam, mulai besok saya menjadi orang yang tangguh. Nggak ada cerita. Dia harus mengalami masa di mana mendapat tempa, mendapat kesulitan. Bahkan diibaratkan besi pun, kalau mau jadi besi yang kuat, yang berkualitas, dia harus dibakar dan dipukul. Nah itu makanya. Jadi ketika peduli dengan kepentingan masyarakat, maka Anda akan menjadi orang yang hebat. Itu jalannya akan seperti itu. Itu menjadi poin penting. Jadi pada dasarnya untungnya siapa? Untung ke diri sendiri. Tidak akan kemudian ketika kita peduli malah kita hanya mendapatkan kesulitan, tidak mungkin. Karena setiap hal yang kita lalui itu perlu pengorbanan.
mau jadi atlet yang hebat aja latihan capek, latihan tidak menyenangkan. Dan saya pikir tidak mungkin ada mahasiswa yang mau kemudian kuliah, tapi kemudian dia bertemu dengan dosennya, dekannya atau rektornya, dia bilang, saya mau belajar dengan sungguh-sungguh, tapi tolong jangan berikan saya ujian. Nggak mungkin kan? Yang ada udah kamu pulang aja sana, kan gitu. Jadi ujian, termasuk ujian dalam hidup, itu bagus dalam konteks dia bersabar dan dia terus melakukan dan berpikir kebaikan. Itu poin yang luar biasa. Jadi saya menambahkan perspektif tadi. Jadi bersemangat luar biasa. Terkait dengan masalah upaya memberantas korupsi tadi yang saya katakan. Ini kan kita melihat belakangan KPK bukan sekedar lemah, kalau saya katakan sudah ICU, ini sudah sekarat. Jadi sudah begitu berat. Dan saya tidak melihat ada upaya yang sungguh-sungguh yang bisa diharapkan untuk bisa memberantas korupsi. Terus gimana pandangan dari Melgi sendiri dan teman-teman di UI? Ya, sebenarnya terkait KPK ya, bahkan di kalangan mahasiswa sendiri, tidak hanya di UI itu, kita sedang ada dilema besar, Bang. Gitu. Apakah KPK ini betul-betul lembaga yang bisa jadi tumpuan harapan lagi untuk pemberantasan korupsi atau enggak? Tapi seandainya pun dia tidak bisa jadi lembaga yang jadi tumpuan harapan kita, lantas kita berharap kemana? Betul. Jadi sebenarnya ada dilema yang besar gitu. Dan sebenarnya banyak sekali kebingungan-kebingungan kita ya, yang sampai hari ini pun kita masih bingung gitu. Kemarin saya sempat ketemu Bang Novel juga pas beberapa alumni KPK, alumni KPK kemudian menyerahkan ini ya laporan ya, laporan gitu ke Dewan Pengawas gitu. Dan di situ kita berdiskusi selepas penyerahan laporan tersebut bahwa KPK ini tengah sekarat-sekaratnya gitu. Yang menjadi beda dengan banyak sekali konflik yang melibatkan KPK beberapa tahun lalu adalah dulu selalu ada orang yang berusaha dan berupaya untuk mencari obat bagi KPK yang sakit. Kalau sekarang semua orang membiarkan dia sakit, kita yang pengen mencari obat pun tidak diberikan keleluasaan untuk mencari obat. Gitu. Dan ini menjadi hal yang cukup concerning bagi kita gitu. Sehingga kalau memandang KPK hari ini, jelas bagi kita ada upaya pelemahan dari dalam yang luar biasa hebat gitu. Yang bagi kita idealnya harus segera dihentikan secepat mungkin gitu. Perpolitikan bagi saya idealnya perpolitikan itu tidak pernah ikut campur di dalam proses penanganan hukum apapun gitu. Apalagi proses perpolitikan yang kemudian menyebabkan ada orang yang menjadi terhukum ataupun bebas dari hukum. Itu menjadi sangat bahaya. Yang kedua bagi saya seorang bahkan sebuah lembaga, sebuah entitas yang menyandang nama pemberantasan korupsi harusnya mampu juga bertingkah laku anti korupsi sejak di dalam pikiran. Berlaku etik dengan baik, menaati beberapa peraturan-peraturan yang tentunya ada di dalam internal KPK. Dan bagi saya, mereka tidak menjadi orang yang bisa diteladani untuk kemudian menghadirkan pada kita, oh ini orang yang anti korupsi itu seperti ini gitu. Kita tidak punya citra itu lagi sekarang, dan itu menjadi bahaya gitu. Sehingga pandangan mahasiswa itu luar biasa bingung, tapi sudah hampir tidak ada harapan yang ingin ditaruh kemanapun gitu. Saya bisa memahami, apalagi di masa sekarang ini, di mana adik-adik mahasiswa ini kan kalau melakukan aksi bukan sekedar mendapatkan represi ketika dari penegak hukum atau aparat yang di lapangan, tapi kan juga mendapatkan lebih sulit lah di kampus sendiri ya. Kabarnya seperti itu kan? Benar. Seperti apa itu, Melgi? Kalau di kampus bahkan sebenarnya banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, tidak hanya di UI ya Bang, bahkan di tahun lalu itu mahasiswa Universitas Bangka Belitung dan bahkan beberapa kampus-kampus lainnya itu menjadi korban represif di kampusnya sendiri gitu. Ada yang diancam drop out karena ikut aksi, ada yang diancam untuk dikeluarkan dari kampus karena mengkritisi rektor, dan bahkan ada beberapa kampus yang hari ini saya tidak bisa sebutkan kampusnya Bang, tapi sudah ada beberapa kampus di tahun 2023 ini yang bahkan bidang akademik dan kemahasiswaannya itu melarang mahasiswanya untuk aksi tidak hanya di kampus, bahkan di luar juga gitu. Bahkan kalau aksi pun jangan pakai alma mater lah, sampai segitunya. Dan apa yang kita pikirkan tentang hal ini tuh simple gitu. Jadi upaya-upaya represif itu tidak hadir dari lembaga penegak hukum yang resmi lagi sekarang. Bahkan sudah merambah masuk ke kampus-kampus di tengah panasnya perpolitikan yang akan ada. Gitu. Jadi emang tantangannya jadi makin besar, Bang. Saya bicara dengan beberapa adik-adik yang pengurus BEM di beberapa universitas, bicaranya sama seperti Melgi. Dan
tentunya anak-anak muda ini kan banyak kreatif. Apalagi sekarang sebenarnya kita bisa menggunakan peluang-peluang yang ada di media sosial dan lain-lain. Kalau barangkali Melki punya ide-ide untuk termasuk juga buat ini mahasiswa yang lain untuk bisa terinspirasi dengan apa sih cara yang terbaik untuk bisa tetap kritis di tengah segala kesulitan yang ada, keterbatasan yang ada lah gitu. Simpelnya begini sih Bang, kalau di BEM UI kita sepakat pergerakan itu dilakukan lewat banyak cara. Ada metode O2O, online to offline, offline to online. Jadi kita berusaha untuk menggunakan semua wadah yang ada untuk bergerak gitu. Saya ingat banget BEM UI itu mulai aktif menggunakan beragam sosial media termasuk TikTok itu mulai tahun 2022 tahun lalu. Ketika teman-teman BEM UI itu kemudian sepakat untuk ya udah kita merambah ke TikTok untuk pergerakan gitu. Banyak sekali yang kontra gitu. Dianggap TikTok itu kan sosial media main-main, tidak serius gitu. Bagi saya keseriusan itu tergantung orang yang kemudian menyampaikan keseriusan itu lewat cara-cara yang lebih kreatif gitu. Dan terbukti beberapa kali BEM UI bisa dikatakan cukup berhasil dalam menghadirkan pada publik bahwa ada yang salah dari kondisi negara maupun kampus gitu lewat mungkin dianggap meme ya oleh banyak orang, tapi kita anggap itu propaganda yang dilakukan oleh BEM UI gitu. Simpelnya adalah gunakan semua wadah, dan ini yang selalu seringkali jadi evaluasi Bang dari LSM maupun mahasiswa kalau menurut teman-teman BEM UI adalah kita gagal mengikuti tren. Padahal lagu-lagu yang sedang tren maupun wadah-wadah yang sedang tren, hashtag bahkan yang sedang tren itu sangat berpengaruh bagi kemudian itu bisa disebarkan ke seluruh Indonesia. Iya, benar sekali memang. Dan masyarakat ini kan kadangkala tidak semuanya memahami ya, dan jarang orang yang mau ketika ada isu tertentu, contohnya tadi Omnibus Law gitu, masalah ketenaga kerjaan atau apa, kemudian mau mempelajari dengan detail gitu. Mahasiswa mungkin bisa mengambil peran itu ya, bisa membantu dengan cara meneliti dan kemudian menginformasikan kepada publik ya, agar publik paham. Contohnya ketika bicara terkait dengan ketenagakerjaan, isu perburuhan, orang menganggap perburuh itu kan buruh, padahal namanya buruh itu adalah semua orang yang bekerja dan menjadi pegawai ya. Dokter pun termasuk buruh dalam beberapa keadaan, dan dosen pun termasuk buruh gitu kan. Dan banyak lagi yang lain. Tapi dengan cara memahamkan itu orang akan semakin mengerti ya. Cuman tadi era belakangan ini kan propaganda negatif juga sering dilakukan. Seolah-olah berbuat yang menyimpang pun dibikinlah justifikasi sebanyak mungkin sehingga seolah-olah benar gitu. Jadi kan kacau kalau begitu caranya. Dan peran dari mahasiswa ini penting sekali kalau itu bisa dilakukan dengan lebih banyak dan lebih masif. Saya di podcast ini bicara soal integritas, soal kejujuran dan lain hal. Dan tentunya utama yang sering saya bicarakan adalah masalah anti korupsi ya. Karena kalau anti korupsi kan pasti kan bicaranya terkait dengan semua hal, kemaslahatan juga ada di sana. Nah, bicara soal kejujuran, sebagai ketua BEM UI dan sebagai orang yang terus mendorong untuk kritis, untuk mau peduli dengan kepentingan masyarakat. Nilai kejujuran itu sepenting apa buat Melki? Bahkan kalau di UI Bang, kita punya 3 nilai yang terus kita kumandangkan, veritas, probitas, justitia gitu. Ada satu kejujuran di situ kan. Dan itu tuh sebenarnya jadi salah satu dasar bagi teman-teman UI itu untuk bergerak. Yang akhirnya pun saya sepakati itu sebagai dasar yang baik, fondasi yang baik untuk semua mahasiswa, semua anak muda itu bergerak. Bahkan semua orang sebenarnya untuk bergerak. Simple gitu. Kita mungkin bisa membohongi keadaan dan orang banyak, tapi tidak bisa membohongi diri sendiri. Ketika semua manusia itu memang terlahir sebagai selembar kertas putih ya, kalau kata lagunya Padi gitu, selembar kertas putih gitu. Artinya semua orang itu sebenarnya terlahir tanpa punya itikat-itikat buruk. Dan punya tendensi selalu untuk baik gitu. Dan artinya ketika kita bisa membohongi orang banyak, kita tetap tidak mampu untuk membohongi diri sendiri. Dan itu menjadi pesan penting bahwa sebenarnya di dalam semua sikap tindak, idealnya jujur itu menjadi alamat yang paling pertama. Gitu. Dan itu menjadi hal yang cukup memprihatinkan Bang di kondisi negeri ini sekarang kalau menurut kita gitu. Hampir semua masalah itu hadir karena ketidakjujuran. Kalau bagi kami gitu.
Yang pertama adalah mungkin soal korupsi gitu. Dia tidak jujur pada dirinya sendiri dan bahkan tidak jujur pada orang banyak gitu. Tentang apa yang mungkin diambil, entah itu suap, pungli, ataupun gratifikasi dan lain sebagainya gitu. Dia tidak jujur pada dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan upaya-upaya untuk menerbitkan rancangan undang-undang yang tidak berpihak pada masyarakat pun upaya yang tidak jujur. Artinya dia tidak jujur pada konstituen yang memilihnya gitu. Pada upaya-upaya dan keberpihakan orang yang memilihnya. Jadi ketidakjujuran itu menjadi gerbang sih kalau menurut kami bagi segala upaya-upaya despotik lah yang akan terjadi gitu. Dan saya ingin tahu juga bagaimana upaya dari BEM UI, dan saya juga ingin tahu juga tentunya dari universitas juga, untuk mendorong atau dalam tanda kutip memaksa agar mahasiswa itu tertanam dalam pribadinya menjadi orang yang jujur. Ini harusnya jadi otokritik, Bang. Kita sepakat bahwa itu harusnya jadi otokritik buat berbagai lembaga ya, entah itu kampus maupun BEM gitu. Di BEM UI 2023 di kepengurusan kami yang baru ini, ada satu hal yang kami upayakan harus hadir di awal, yaitu peraturan. Anak-anak BEM itu seringkali bekerja tanpa peraturan. Dan sehingga ketika dia kemudian lari dari peraturan besar, dia seakan-akan, oh kan tidak ada peraturannya. Ini nggak salah, karena nggak ada yang mengatur dan lain sebagainya gitu. Kita buat sebuah skema peraturan, dan ini tuh pun mengatur hal-hal terkecil. Misalnya kalau acara itu datang jam 10, tapi dia datang jam 10.15, apa yang akan terjadi gitu. Entah kemudian dia traktir makan kita semua, karena yang mengenakan semuanya gitu maksudnya. Ataupun dia kemudian dapat hukuman dan sanksi apa. Sesimpel hal terkecil itu. Yang kedua sebenarnya, bahkan BEM UI itu kan seringkali membuka kerjasama, Bang. Entah itu untuk tokoh-tokoh publik gitu, misalnya untuk mengundang podcast, diskusi, ataupun lembaga swasta yang mau berkontribusi di program-program kesenian dan lain sebagainya. Itu pun kita punya prosedurnya sekarang, Bang. Surat perjanjian kerjasama itu harus disepakati dalam berapa temponya, dan kemudian apa saja yang disepakati dan lain sebagainya. Dan bahkan BEM UI tahun ini kita punya perjanjian bahwa kita tidak akan mempublikasikan produk-produk plastik, produk-produk yang merusak lingkungan dan lain sebagainya. Jadi kita punya peraturan-peraturan itu. Jadi upaya-upaya sekecil tadi itu kita upayakan agar BEM sebagai instansi eksekutif mahasiswa itu mampu mempraktekkan kejujuran tadi sejak awal. Sehingga kedepannya ketika ada sesuatu yang mungkin mengganjal, stick kepada peraturan yang ada. Bang. Menarik sekali itu. Dan memang kejujuran itu modal yang paling utama untuk di bidang kerja apapun. Makanya yang tadi saya tanyakan. Tapi saya senang sekali ketika tadi ternyata dari BEM juga melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Dan ketika kejujuran, kedisiplinan, dan lain-lain itu, integritas lah terutamanya, itu bisa dibangun, maka pada dasarnya dia sudah mendapatkan 70% dari keberhasilan. Tinggal bagaimana selanjutnya lagi. Bagaimana dia lebih, bisa bekerja dengan tuntas, bekerja dengan inovasi, dan lain-lain. Maka itu dia bisa lebih hebat lagi tentunya. Dan orang jujur, orang berintegritas, itu tidak bisa kemudian dibangun dalam sehari dua hari. Tapi dibiasakan dan dijaga dalam tempo waktu yang lama. Dan terus dijaga untuk terus bisa begitu. Karena sekali orang tidak jujur, dia akan lebih mudah tidak jujur. Dan terus apabila tidak jujur dilakukan, yang terjadi seperti yang dibilang Melki tadi, dia korupsi. Dia kemudian berbuat, dia tidak peduli dengan kepentingan orang. Dan kemudian yang ada dirinya rusak karena integritasnya, karakternya menjadi rusak, dan tentunya tidak dipercaya orang. Kalau sudah nggak dipercaya orang, apa yang mau dipercaya? Tapi ketika ini dibangun dengan dengan membiasakan diri dan dibuat dengan tahapan-tahapan yang bagus, saya yakin ini akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Ini semangat yang perlu dibangun. Dan tentu ketika mau memahamkan publik tentang banyak hal, dan didasari dengan pribadi-pribadi yang jujur dan berintegritas, pastilah publik akan percaya dengan anak-anak mahasiswa atau adik-adik mahasiswa yang kreatif dan tentunya punya kepedulian seperti tadi. Ya, saya kira menarik sekali, Melki. Cuman saya ingin memberikan satu poin terakhir, Melki, untuk mengajak anak-anak muda mau peduli, mau kritis, dan mau kemudian mengambil peran kontribusi dalam rangka mendukung kepentingan masyarakat. Silakan Melki, mungkin poin penting itu bisa disampaikan dalam poin penutup.
Simpelnya begini gitu, bagi anak-anak muda Indonesia dimanapun kalian berada gitu. Masa depan yang baik itu punya kita. Indonesia emas, mau itu Indonesia 70, 80 tahun lagi itu bahkan punyanya generasi kita. Jadi kalau kita tidak berusaha semaksimal mungkin untuk bersuara dan mengkritisi banyak tentang apa yang salah, artinya masa depan kita pun akan menjadi salah dan tidak nyaman gitu. Kita tidak mungkin akan punya masa depan yang nyaman kalau saat ini kebijakan kesehatan itu dibuat dengan serampangan. Kita tidak akan mungkin punya masa depan yang nyaman kalau saat ini sistem pendidikannya aur-auran. Kita tidak akan mungkin punya masa depan yang nyaman kalau kita tidak bersuara banyak soal isu korupsi. Karena itu menggerogoti semua sistem sampai kita tidak punya apa-apa lagi. Kita tidak mungkin punya masa depan yang nyaman kalau pemerintah tidak fokus untuk mempertahankan konstitusi. Kita tidak mungkin punya masa depan yang nyaman kalau pemerintah nggak ngomong banyak soal isu lingkungan hidup dan agraria. Jadi cara terbaik untuk kita mempertahankan masa depan kita agar lebih nyaman adalah dengan terus kritis, bergerak, melawan, dan bersuara. Karena cuma itu solusinya. Karena keadilan itu nggak turun dari langit dengan cuma-cuma, dia harus dengan keras dan lantang diperjuangkan. Gitu. Wah, keren, luar biasa. Terima kasih Melki. Nanti kapan waktu kita bisa diskusi lagi atau berbincang dengan isu-isu yang mutakhir. Ya. Siap, Bang. Terima kasih. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.